Desa Silungkang Tigo adalah bagian dari Kenagarian Silungkang yang telah ada jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia dan dalam sejarah Kerajaan Minangkabau. Desa Silungkang Tigo merupakan salah satu dari 5 desa yang berada di wilayah Kecamatan Silungkang, Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat, yang berpenduduk 2.419 jiwa dengan luas wilayah desa 503 ha. Desa Silungkang Tigo memiliki 5 dusun, di antaranya Dusun Stasiun, Dusun Pasar Baru, Dusun Pasar Usang, Dusun Lubuk Nan Lodang, dan Dusun Bukit Kuning. Ingin bertanya Pak, apa potensi yang dapat dikembangkan di Dusun Stasiun ini Pak? Baik, terima kasih pada Saada yang ingin mewawancari Bapak tentang potensi Dusun Stasiun. Mungkin sebagai gambaran kasar untuk Saada, Dusun Stasiun itu potensinya pertama tenun, yang kedua mungkin Bapak melihat di sini ada potensi pertanian, meskipun lahannya cukup kecil sedikit, tetapi di sini punya potensi yang kita garap untuk ketahanan pangan. Mungkin itu. Jadi untuk stasiun ini banyak di bagian tenun dan pertanian ya Pak? Iya, artinya kerajinan sama itu ada pembuatan kue juga, kue industri lah. Jadi kalau untuk industri itu bisa dibilang untuk banyak bergerak di bidang UMKM juga ya Pak ya? Iya, betul. Oke, jadi untuk terkait potensi yang dapat dikembangkan, selanjutnya kami ingin bertanya Pak, untuk di dusun stasiun ini, untuk kebanyakan masyarakat itu banyak mengambil sumber daya itu banyak bergerak di mana gitu Pak? Maksudnya itu sumber pendapatan? Ya, sumber pendapatan itu pertama dari tenun, yang kedua pembuatan kue kering, pembuatan kue kering, pembuatan kayak rendang ada juga. Di sini di stasiun juga ada pabrik kecil lah, kayak songket. Oke, jadi untuk sumber pendapatannya masyarakat banyak di UMKM dan juga tenun ya Pak ya? Iya, betul. Oke, mungkin itu saja. Mungkin ada apakah Bapak ingin ada yang ditambahkan Pak? Mungkin untuk sementara enggak. Oke. Mungkin itu saja dari kami Pak. Terima kasih banyak Pak maaf mengganggu waktunya Pak ya. Baik, Sada. Oke. sebagai kepala dusun dari dusun Pasar Usang ya Pak ya.
Jadi mungkin kami ingin mengetahui nih Pak, apa sih Pak potensi yang dapat dikembangkan di Dusun Pasar Usang ini Pak? Warga Pasar Usang ini potensinya jualan keliling, Jualan. nah, pakai gerobak atau jalan kaki, dan jualan ke negeri orang lah, mutar gitu kan, atau ke pasar-pasar antar kecamatan lain gitu. Cuman itu. Oh, gitu. Jadi emang lebih berfokus di bagian pedagang ya Pak ya. Kalau misalnya untuk contoh berdagang sendiri seperti apa tuh Pak? Produk yang dihasilkan contohnya? Ada agar-agar gitu, agar-agar sari kayu gitu kan, pastel, dan usaha bikin snack buat rapat gitu kan, atau buat pertemuan-pertemuan gitulah. Jadi lebih berfokus ke pedagang ya Pak ya. Jadi itu merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan di Dusun Pasar Usang ya Pak ya. Kemudian terakhir nih Pak, kami ingin menanyakan apa sih Pak sumber pendapatan terbesar dari masyarakat di Dusun Pasar Usang ini Pak? Berdagang, Apa? berdagang. Berdagang ya Pak ya. Jadi berdagangnya seperti yang sudah Ya. Bapak ceritakan tadi ya Ya. Pak ya. Oke, jadi mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Mohon maaf mengganggu Pak. Pak Ubay ini dari desa apa Pak? Sultan Tigo. Dusun Sawar. Pasar Baru. Jadi Pak, mungkin kami dalam rangka pembuatan untuk video profil Pak, kami ingin menanyakan kepada Bapak apa potensi dari Dusun Pasar? Potensi dari Dusun Pasar beragam. Di satu sisi ada kuliner malam. Jadi potensi yang paling potensi itu kuliner. Kuliner Pak. Ya. Jadi hal yang sangat bisa dikembangkan dari Dusun Pasar Usang ya Pak? Pasar Baru. Pasar Baru itu merupakan kuliner ya Pak. Kuliner, ya. Dan juga untuk pendapatan terbesar dari dusun tersebut juga termasuk kuliner juga atau ada hal sebagainya Pak? Ya kalau pendapatan otomatis itu perkembangannya di desa, di dusun. Karena kalau di satu sisi sebenarnya kan Desa Selungkang 3 ini kan kotanya kan Pasar Baru. Halo, Pusatnya assalamualaikum di Pasar Pak Baru semua. Dusun. Oke, jadi untuk di Pasar Baru sendiri ini potensi yang sangat bisa dikembangkan itu mungkin bisa dalam berbentuk UMKM gitu ya Pak? Nah, Dusun ya. paling banyak UMKM karena di basic masyarakat Dusun Pasar Baru basicnya di berdagang. Di berdagang. Nah, kurang itu. Cuman basic masyarakatnya berdagang. Oke, jadi untuk potensi yang bisa dikembangkan dan juga sumber pendapatan Ya, bisa sumber terbesar berdagang. di UMKM ya Pak ya? UMKM. Oke. Ada lagi? Ya. Oke, baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, oke, makasih banyak waktunya Pak.
Lubuk nan Godang. Nah, jadi Pak, untuk dusun Lubuk nan Godang ini pastinya kami ingin mengetahui nih Pak, apa saja sih Pak potensi yang dapat dikembangkan atau potensi terbesar yang berada di dusun Lubuk nan Godang itu Pak? Potensi yang besar di Lubuk nan Godang ini tenun. Tenun Pak. Iya, songket. Songket. Kemudian untuk songket itu sendiri dikembangkannya dalam hal seperti apa Pak? Atau hanya pembuatan atau dalam rangka pendistribusiannya juga Pak? Dalam pembuatan juga, penyucian juga, pemasaran juga, sama penjualan. Penjualan Iya. Pak. Jadi kalau untuk hal yang paling bisa dikembangkan di Lubuk nan Godang itu merupakan tenun dan songket ya Pak ya? Ya, Nah kemudian untuk songket itu sendiri Pak, kami ingin menanyakan kemana sih Pak distributor terbesar dari Lubuk nan Godang ini Pak? Yang paling banyak mengambil barang dari Lubuk nan Godang ini Pak? yang banyak itu ke Bukit Tinggi ada, ke Padang ada, ke Jakarta ada, ke Medan ada, sampai ke Malaysia. Sampai ke Malaysia Iya, ya Pak ya? Dago internasional tuh. Oke, jadi Iya. emang Lubuk nan Godang ini terkenal akan tenun dan songketnya Pak ya? Iya, Jadi kan itu potensi yang bisa dikembangkan Pak. Kemudian kami ingin bertanya Pak terkait sumber pendapatan terbesar dari Lubuk nan Godang ini biasanya di mana Pak? ya tenun. Oh tenun juga Iya, Pak. tenun songket. Jadi rata-rata masyarakatnya Bertenun. bertenun Pak. Iya. Oh kemarin kami juga sudah sempat mengunjungi di sana Iya, juga kan? Pak. Iya. Jadi untuk sumber pendapatan dan juga potensi terbesar yang bisa dikembangkan itu merupakan tenun dan songket ya Pak ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak. Iya, Mungkin itu aja Pak. Jadi mungkin kami mau bertanya nih Bang untuk terkait Bukit Kuning Bang. Mungkin untuk potensi yang dapat dikembangkan di Bukit Kuning ini seperti apa ya Bang? Kalau sekarang kerupuk enggak. Oh kerupuk Bang. Kerupuk itu kayak pertanian ya enggak. Oh, kerupuk dan pertanian gitu Bang. Pertanian aja enggak. Oh jadi kerupuk enggak Bang? Kerupuk ya dari ubi apa enggak. Oh jadi berhubungan dengan pertanian. Jadi hasil taninya itu Dikembangkan lagi lah. Oke, jadi untuk potensi yang dapat dikembangkan itu dari pertanian, kemudian hasil tani itu diolah menjadi kerupuk gitu ya Bang. Nah, jadi mungkin itu kan untuk potensi yang dapat dikembangkan di sana Bang. Jadi mungkin dalam segi pertanian gitu Bang. Kalau misalnya dalam ini Bang, sumber pendapatan dari Bukit Kuning ini apa ya Bang? Sumber pendapatan dari pertanian enggak. Dari pertanian. Kalau Buah-buahan, contoh buahnya seperti apa itu Bang? durian, kakao, manggis. Oh gitu. Untuk buah-buah sendiri itu hanya untuk menjadi konsumsi di Bukit Kuning sendiri atau didistribusikan keluar Bang? Distribusikan keluar Kak. Seperti contoh kemana biasa tuh Bang? Biasanya kalau manggis ada dari Bersiankan ngambil lagi Kak. Oh gitu Bang. Dari Medan gitu. Oh, oke. Jadi untuk terkait olahan pertanian tadi itu kan ke kerupuk Bang. Yang biasa dihasilkan tuh kerupuk apa aja yang bisa diolah dari hasil pertanian biasanya Bang? Kerupuk ubinya Kak. Kerupuk ubi aja ya Bang Iya, ya? Kalau misalnya untuk kerupuk ubi itu biasanya distribusikannya kemana tuh Bang? Ada yang disulungkan, ada yang